Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita semua pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kawan-kawan, para senior dan para kerabat ya. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Insya Allah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya ingin mengajak kita untuk bicara, mengomentari beberapa hal penting berkaitan dengan pemberitaan media sosial ya. Bahwa kerap kali kita juga terlalu overlapping ya, atau tumpang tindih dalam menyikapi sebuah permasalahan. Atau orang lain menyebutnya kebanyakan kita ataupun ada pikiran kita yang terlalu sibuk mengomentari orang lain lalu lupa apa tugas-tugas utama kita. Sehingga dari reaksi kita, respon kita terhadap sikap orang lain itu menggambarkan bahwa seolah-olah kita ini paling luar biasa, paling perfect ya. Paling jauh dari kekurangan. Padahal ya semua manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, itu kenyataan. Nah, dalam situasi-situasi yang seperti ini, kebanyakan di antara kita hubungan baik itu menjadi renggang karena soal diskusi ataupun soal respon kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik yang mungkin dianggap dalam tanda kutip berlebihan. Nah, ada di antara kita atau ada di luar sana orang yang merasa dirinya paling mengerti terhadap sesuatu. Dia paling pintar, dia paling cerdas dan paling tahu informasi, paling tahu tentang keberpihakan dan punya kontribusi besar terhadap negara misalnya, atau sesuatu hal. Sehingga dalam aktivitas kesehariannya dia merasa levelnya lebih di atas ketimbang orang lain. Ya. Membanggakan diri berlebihan, dia jumawa, sehingga orang lain yang punya kelebihan, keunggulan, dia merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Jarang dia mengapresiasi orang lain. Padahal kalau kita membaca beberapa pikiran para tokoh bangsa ini, mereka memberi koreksi dan memberi peringatan, mengingatkan kita bahwa kelemahan bangsa Indonesia salah satunya adalah mengapresiasi, memberi hormat dan salut terhadap kemampuan orang lain, kelebihan orang lain. Nah, kekurangan kita di situ, kita jarang mengapresiasi orang lain. Contohnya saja dalam dialog atau dalam tampilan-tampilan sambutan dan lain-lain, kita itu tepuk tangan ya, audiens tepuk tangan kecuali diminta oleh moderator atau diminta oleh MC. Silakan tepuk tangan, barulah kita tepuk tangan. Nah, ini contoh bahwa kita malas mengapresiasi orang lain. Hal sederhana tapi sebetulnya ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Selanjutnya, bahwa ada kondisi-kondisi kebangsaan yang perlu kita respon secara serius dan ada yang tidak perlu kita respon sebetulnya. Nah, ada pendapat yang berbeda satu pihak dengan pihak lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu individu dengan individu lain. Tapi ketika kita masing-masing merasa tidak mau menerima pendapat orang lain, ini juga bermasalah. Sehingga klaim kebenaran muncul di satu sisi dan di sisi yang lain juga orang merasa punya keyakinan dan kebenaran tersendiri, punya dalil tersendiri untuk mempertahankan sikapnya. Sehingga untuk toleran, saling mengerti, saling memaklumi itu tidak ada. Nah, disinilah yang melahirkan permasalahan ya. Hal pokok yang terjadi kontroversi, bahkan konflik ya, pro kontra yang berkepanjangan itu karena tiap-tiap kita tidak mau saling mengerti. Kita tidak mau menghormati orang lain tapi ingin saja selalu mau dihormati. Kita tidak mengapresiasi karya orang lain tapi kita hanya mau karya dan perbuatan kita itu diapresiasi orang lain. Nah, ini juga kan tidak adil.
begitu ya. Nah, di luar sana ada orang yang begitu, merasa dia paling mahfum terhadap sebuah persoalan. Bahkan hampir semua persoalan sosial, persoalan kenegaraan dia paling mahfum. Sehingga orang lain memberikan, mengemukakan perspektifnya, interpretasinya atau tafsirnya terhadap sesuatu, dianggap bahwa itu tidak benar. Dia yang paling valid, dia yang paling terdepan dalam hal-hal tersebut. Nah, ini juga over subjektif menurut saya. Nah, dalam konteks yang berbeda juga, kita dalam mengomentari sesuatu memang perlu dukungan berbagai hal ya, berbagai sumber, dukungan informasi, dokumentasi ataupun bukti-bukti yang menguatkan kita untuk mengomentari peristiwa-peristiwa umum atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Agar apa? Agar kita tidak tergelincir pada justifikasi, pembenaran atau klaim-klaim terbatas, ataupun yang kita melakukan stigma buruk terhadap orang lain tanpa ada sebuah pertimbangan bukti yang kuat. Sehingga dari situ malah memunculkan persoalan baru. Padahal semangat kita adalah bagaimana melahirkan solusi, ya, melahirkan yang namanya jalan keluar secara bersama-sama, semua merasa solusi ini mewadahi atau mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang mungkin bertikai. Itu yang penting. Sehingga kadang kalau hal-hal ini tidak kita cover, tidak kita potret dan tidak kita deteksi sebagai sebuah hal potensial dalam pengambilan keputusan, maka yang lahir adalah permasalahan-permasalahan baru. Nah, ini jadi otokritik kita bahwa ke depan dalam menyikapi dinamika sosial kita butuh pikiran dingin, butuh pandangan yang holistik ya, yang komprehensif terhadap apa yang akan kita sikapi tersebut. Sehingga demikian maka input ataupun hasilnya nanti itu tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang jauh dari kualitas atau dianggap sebagai sesuatu hal yang terlalu tendensius, penuh kepentingan politik dan lain-lain, tudingan-tudingan miring. Nah, cara pendekatan semacam ini yang perlu kita lakukan. Apalagi kita yang hidup, berkembang dan dewasa di alam demokrasi. Perbedaan pikiran, perbedaan sikap itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Maka kita harus saling menghargai dari tataran itu loh. Jangan kita hanya mau dan meminta orang lain menghargai sikap kita, tapi kita tidak menghargai sikap orang lain. Kita meminta orang lain toleran, tapi kita tidak toleran terhadap orang lain. Ini juga tidak elok, tidak adil namanya. Mungkin itu dulu beberapa pandangan singkat dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.